Rekan mahasiswa sekalian, jadi sekarang kita masuk topik baru, yaitu terkait dengan bagaimana kita saling mengurangkan atau differencing dan mengkombinasikan data-data GPS, baik itu data pseudo range maupun data fase. Seperti kita sudah singgung sebelumnya ya, ada beberapa moda differencing hasil pengamatan. Ini contoh visualisasi gambarnya. Jadi ada yang namanya antar satelit. Dalam hal ini kita mengurangkan data dari satu pengamat ke dua satelit yang berbeda, kemudian kita kurangkan ya. Kemudian ada yang namanya antar epok atau antar kala waktu pengamatan. Dalam hal ini satu pengamat mengamati satu satelit tapi pada dua epok yang berbeda ya. Kemudian datanya kita kurangkan, nah itu namanya antar epok. Bisa juga kita mengurangkan antar pengamat. Dalam hal ini dua pengamat mengamati satu satelit pada epok tertentu, kemudian dikurangkan data pengamatannya, nah itu namanya antar pengamat ya. Nah, kalau dari segi penamaan nanti ada beberapa tipe differencing ya. Jadi kalau data yang belum dikurangkan dalam dunia GPS biasa disebut one way ya. Disebut one way. Nah, kemudian setelah kita kurangkan, jadi one way dikurangkan dengan one way yang lain, itu namanya single difference. Jadi sekali dikurangkan kan ya. Kemudian kalau dua single difference kita kurangkan, namanya double difference. Kemudian kalau dua double difference kita kurangkan, nanti namanya triple difference ya. Dan nanti tergantung moda pengurangannya, antar pengamat atau antar satelit atau antar epok, nanti kita harus ngasih atribut yang tepat ya. Jadi kalau kita mengatakan hanya double difference, nanti pertanyaannya double difference ini antar apa saja gitu ya. Nah itu nanti kita lihat satu persatu ya. Tapi nanti kita lihat ya ini biasanya yang dikenal sampai triple difference. Apakah ada nanti namanya quarter difference? Nah, mungkin pengurangan kalau ini misalnya antar satu sistem satelit saja, data-data pengamatan GPS saja misalnya ya, yaitu cuma one way, single difference, double difference, dan triple difference. Tapi kemudian kan ada juga yang sama kalau kita misalnya mengamati satelit lain, misalnya Beidou. Nah, apakah triple difference GPS dikurangkan triple difference Beidou jadinya quarter difference? Nah, ini saat ini setahu saya memang istilahnya belum ada ya sampai apa istilahnya quadruple difference ya, tapi belum ada ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara tipe-tipe differencing ya sampai triple difference saja ya. Nah, ada beberapa konsekuensi dari differencing. Ada yang positif, ada yang sedikit negatif, bukan sedikit negatif lah, sedikit perlu perhatian ya. Jadi yang positif yang pertama, dengan mengurangkan dua data pengamatan, kita bisa mengeliminir ya, menghilangkan 100% atau mereduksi efek dari sebagian kesalahan dan bias. Saya pikir masalah ini sudah kita singgung juga sebelumnya ya, di dalam topik-topik penentuan posisi ya, bahwa dengan mengurangkan dua data saja dalam differential positioning, kita bisa mendapatkan ketelitian yang jauh lebih baik dibandingkan absolute positioning ya, yang menggunakan one way data.
Jadi tanpa memodelkan atau mengestimasi apapun, cukup dengan mengurangkan data saja, kita bisa mengeliminir atau mereduksi efek dari sebagian kesalahan dan bias. Nah, ini konsekuensi positif lah ya. Nah, yang kedua, seperti kita ketahui dalam teori perambatan kesalahan, kalau misalnya dua parameter dikurangkan, C sama dengan A minus B, maka standar deviasi C ya akan lebih besar daripada standar deviasi A atau B ya. Jadi meningkatkan level noise dari data pengamatan. Jadi kalau sekali ngurangkan kan standar deviasi naik jadi akar 2-nya ya, atau 1,4. Tapi kalau kita pertimbangkan konsekuensi positif yang pertama, sebenarnya konsekuensi yang tidak mengenakan di nomor 2 meningkatkan level noise ini tidak terlalu berbahaya lah ya. Contohnya kalau misalnya kita mengurangkan dua data fase yang kira-kira misalnya standar deviasinya 2 mili misalnya ya, masing-masing misalnya. Kan kalau setelah dikurangkan jadi 1,4 kali 2 mili, 2,8 mili. Jadi dari 2 mili naik ke 2,8 mili. Tetapi kesalahan dan bias yang seperti ionosfer, troposfer, orbit, kemudian kesalahan jam satelit, kesalahan jam receiver, kan itu magnitude-nya meter sampai puluhan meter ya. Jadi kita hilang meter, puluhan meter, kemudian naik level noise beberapa mili ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi ya sekedar kita tahu bahwa ini konsekuensi dari differencing yang kedua, yaitu meningkatkan level noise. Kemudian konsekuensi yang ketiga, membuat hasil pengamatan berkorelasi secara matematik. Ya ini sebenarnya konsekuensi matematis ya, jadi bukan sesuatu yang positif atau negatif, cuma memang nanti dalam perhitungan ya harus kita perhitungkan di matrik berat dari data pengamatan ya, dan saya pikir ini bukan masalah serius lah ya. Nah, konsekuensi terakhir adalah differencing ini mengurangi kuantitas dari data pengamatan yang harus dihandle oleh software ya. Jadi kalau single difference kan dari 2 one way jadi 1. Kalau double difference dari 4 one way jadi 1. Kalau triple difference dari 8 one way observation jadi 1 ya. Jadi ini memang menguntungkan dari beban pemrosesan ya. Jadi ini kira-kira 4 konsekuensi differencing, dan umumnya kita lihat positif lah ya. Jadi kenapa? Oleh sebab itu di dalam penentuan posisi dengan GPS, rule of thumb-nya salah satunya adalah kita menggunakan differential positioning ya, menggunakan data fase tentunya. Sebelum kita melihat persamaan dari data-data hasil differencing, mungkin ini kita review lagi. Jadi ini yang nampak di slide adalah persamaan pengamatan one way pseudo range ya. Ini juga sudah kita diskusikan sebelumnya. Di sini ditunjukkan persamaan pseudo range. Ini data ukuran pseudo range. Kemudian ini jarak geometri antar pengamat dengan satelit. Ini kesalahan orbit satelit, kesalahan troposfer, kesalahan ionosfer, kemudian ini kesalahan waktu receiver, kesalahan waktu jam satelit, multipath, dan noise ya. Dan nanti kita lihat yang ada subscript I ini adalah besaran yang nilainya tergantung kepada frekuensi ya. Ini sudah kita lihat sebelumnya. Nah, selanjutnya persamaan pengamatan one way fase dalam unit jarak.
yang biasa disebut phase range, juga hampir sama ya. Ini data ukuran jarak fase dalam unit jarak ya. Sebenarnya data ukurannya ini fase dikalikan panjang gelombang, maksudnya fase yang diamati kali panjang gelombang ditambah panjang gelombang kali cycle ambiguity yang kita tidak ketahui. Tapi karena dalam hal ini dia tidak diketahui jadi parameter, jadi kita kita bawa dari sebelah kiri persamaan ke sebelah kanan persamaan ya. Sebelumnya dia di sebelah kiri kan, LI plus lambda I kali NI, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sininya tinggal LI saja. Jadi LI ini data ukuran fase yang terekam dalam unit jarak ya, setelah kita kalikan panjang gelombang. Yang lainnya kita lihat sama seperti di kasus pseudo range. Ini jarak geometrik, kesalahan orbit, kesalahan troposfer, kesalahan ionosfer, ini jam receiver, jam satelit, ini multipath dephase, dan ini noise-nya ya. Dan sama nanti ini variabel yang tergantung frekuensi, di mana untuk kasus GPS ini bisa L1, bisa L2, bisa L5 ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya lah ya. Nah, nanti kita lihat pertama-tama single difference dulu. Single difference ini adalah selisih antara dua data one way. Jadi dengan kata lain, dua pengamatan one way diubah menjadi satu pengamatan single difference ya. Dan nanti ada 3 jenis pengamatan single difference. Ada antar satelit single difference, antar pengamat, dan antar epoch. Nah, coba saudara perhatikan simbolnya ya. Kalau antar satelit semacam ini, segitiga terbalik. Kalau antar pengamat ya seperti segitiga ya. Kalau ini antar epoch ya. Ini simbol yang biasa dipakai lah. Jadi kita kalau ada tulisan matematik semacam itu di dalam differencing dengan GPS, oh kita tahu, oh ini apakah antar satelit, antar pengamat, atau antar epoch. Dan kemudian nanti kita lihat level noise-nya dari single difference akan akar 2 kali dibandingkan level noise pengamatan one way ya. Coba aja kalau kita lihat misalnya single difference one way dikurang one way, berarti varian single difference kan varian one way plus ya, karena udah kuadrat, one way juga. Jadi variansnya 2 kali varian one way, dan standar deviasi dari single difference sama dengan akar 2 kali standar deviasi dari one way. Akar 2 kira-kira 1,4 sekian kan ya. Jadi noise-nya meningkat 1,4 sekian. Nah, sekarang coba kita lihat karakteristik dari antar pengamat single difference ya. Jadi antar pengamat single difference ini adalah kita mengurangkan data pengamatan dari 2 pengamat ke 1 satelit pada satu epoch tertentu ya. Nah, karakteristik pertama, antar pengamat single difference ini akan mengeliminir bias waktu satelit. Kenapa? Karena kita lihat ya, kedua jarak ini akan dipengaruhi sama besar oleh kesalahan jam satelit kan ya, karena kan di sini kita lihat kan jam satelitnya, karena dia satelit yang sama dan pada epoch yang sama ya, berarti akan sama besar. Kalau kita kurangkan keduanya ya, bias waktu satelit akan hilang ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan efek kesalahan orbit? Nah, efek kesalahan orbit ini tidak 100% bisa dihilangkan nanti. Jadi kita lihat kesalahan orbit nanti dalam arah delta X, delta Y, delta Z ini pengaruhnya ke jarak
1 dan jarak 2 ini akan berbeda tergantung posisi relatif satelit terhadap kedua pengamat ya. Tetapi kalau kedua pengamat ini semakin dekat, nanti kita lihat sebenarnya efek kesalahan orbit ini semakin mirip lah ya. Jadi akan tereduksi. Jadi untuk kesalahan orbit nanti besarnya reduksi itu tergantung panjang atau jarak antara dua pengamat dan juga posisi relatif satelit terhadap kedua pengamat lah ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan, yaitu di modul kesalahan dan bias GPS. Nah, kemudian kalau kita lihat bias ionosfer, lapisan ionosfer itu kan berada di bawah ketinggian satelit GPS yang 20.000 kilo ya. Jadi kita lihat nanti dampak kesalahan ionosfer di kedua jarak itu akan tergantung kepada jarak antara dua pengamat atau panjang baseline-nya ya. Kalau semakin dekat nanti kita lihat ya efek kesalahan ionosfer di jarak pertama dan di jarak kedua ini ya hampir mirip ya. Nanti kalau kita kurangkan dia akan tereduksi cukup besar ya. Nah, kalau bias troposfer juga nanti kita lihat tergantung, sebenarnya lebih tergantung kepada kondisi meteorologis di kawasan pengamat 1 dan kawasan pengamat 2 ya. Jadi tidak terlalu tergantung kepada beda jarak ya antara pengamat 1 dan pengamat 2. Karena bisa saja jarak antara dua pengamat itu dekat, tapi kalau kondisi meteorologisnya berbeda, ya maka reduksinya itu akan tidak terlalu besar juga ya. Misalnya satu di atas puncak gunung, satu di pantai, tapi jarak antara kedua pengamat dekat, itu tetap nanti differencing itu hanya akan menghilangkan tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau relatif ketinggiannya antara dua pengamat ini sama, kondisi meteorologisnya mirip-mirip, maka memang kalau dengan jarak semakin dekat, dia akan efek pereduksian kesalahan atau bias troposfer ini akan semakin besar dengan proses differencing ya. Jadi memang kita harus hati-hati nih kalau dengan bias troposfer ya. Jadi dia reduksi karena proses differencingnya tidak semata-mata tergantung kepada jarak antar pengamat ya, tapi lebih tergantung kepada kesamaan kondisi meteorologis antara lokasi pengamat 1 dengan lokasi pengamat 2. Nah, kemudian koreksi berikutnya, saya pikir ini sudah tadi noise-nya meningkat akar 2 kali. Kemudian ya karena kita mengurangkan harus pada epoch yang sama, tentunya pengamat 1 dan pengamat 2 ini menggunakan receiver yang kedua jam receivernya ini relatif sudah tersinkronisasi lah, harus sistem waktunya sama dan segala macam ya. Karena kita ingin memastikan bahwa kita mengurangi dua data pada epoch yang sama ya. Nah, yang terakhir kita lihat ini persamaan pengamatannya. Jadi yang hilang memang dari persamaan pengamatan ini kesalahan jam satelit ya, delta T besar tidak ada. Tapi yang lain-lainnya kita tetap tulis meskipun mungkin sudah mengecil ya. Selanjutnya kita lihat antar satelit single difference ya. Nah, antar satelit single difference ini kita lihat adalah pengurangan dua data pengamatan yang diamati oleh satu pengamat
terhadap dua satelit yang berbeda pada epok pengamatan tertentu ya, seperti kita lihat di gambar ini. Nah, jadi kelihatan di sini kesalahan bias waktu receiver nanti di sini akan bisa dieliminir ya, karena saudara lihat kedua jarak ini menggunakan jam receiver yang sama ya. Jadi kalau ada kesalahan terkait kesalahan jam receiver, maka tentunya nanti efek kesalahan di kedua jaraknya sama. Kalau kita kurangkan ya dia akan hilang ya. Jadi ini yang pertama karakteristiknya. Kemudian level noise meningkat akar 2 kali seperti biasa ya. Kemudian kalau pereduksian efek dari bias ionosfer dan troposfer ini sangat tergantung kepada posisi relatif kedua satelit ya. Kalau satelitnya sangat jauh misalnya ya, misalnya yang satu di sebelah paling barat dari pengamat, yang satelit kedua paling timur, kan tentunya nanti kedua sinyal dari dua satelit akan melalui lapisan ionosfer yang sebenarnya berbeda karakteristiknya ya. Begitu juga dengan troposfer ya. Mungkin yang satu melalui lapisan yang merambat di atas pegunungan, yang satu lagi di atas lautan ya. Nanti kondisi troposfer yang dilalui oleh kedua sinyal berbeda sebenarnya ya, jadi efeknya juga berbeda. Jadi pereduksian jelas ada, tapi mungkin persentasenya yaitu tadi tergantung posisi relatif kedua satelit. Tapi kalau kedua satelitnya saling berdekatan ya mungkin efek pereduksiannya akan semakin besar lah ya. Begitu juga dengan kesalahan orbit ya, ini karena dua satelit yang berbeda ya, pereduksian jelas ada ya, tapi ya besar kecilnya ya kita sulit di sini ya, karena tergantung nanti posisi kedua satelit relatif terhadap pengamat ya. Dan nanti kita lihat di sini ya persamaan pengamatannya, yang hilang itu cuma bias waktu atau kesalahan jam receiver ya di sini, yang tidak ada D kecil, T kecil ya. Kalau yang lain-lainnya tetap kita tuliskan karena kita tidak tahu berapa persen dia masih tersisanya ya secara umum. Selanjutnya kita lihat antar epoch single difference. Jadi single difference ini adalah pengurangan data yang diamati dari satu pengamat ke satu satelit, tapi pada dua epok yang berbeda ya. Nah, kita lihat beberapa karakteristiknya. Kalau selama pengamatan dari epok pertama ke epok kedua tidak terjadi cycle slip, maka ambiguitas fase bisa dieliminir ya, hilang dari persamaan pengamatan fase kalau kita lihat di sini ya. Kemudian level noise meningkat akar 2 kali sebagaimana biasa. Sedangkan efek bias ionosfer dan troposfer nanti ya tergantung kita mengurangkan antar dua epok ini selangnya berapa ya, antara waktu epok 2 dan epok 1 ini. Kalau selang waktunya misalnya 1 detik atau 5 detik kan biasanya ya relatif satelit masih dekat, masih melewati lapisan ionosfer yang relatif sama, dan juga lapisan troposfer yang dilewati juga masih relatif sama. Nah, itu mungkin pereduksiannya akan semakin efektif ya. Tetapi kalau epoknya misalnya sudah berselang 1 jam ya itu mungkin sudah terlalu jauh ya. Tapi umumnya kalau kita pengamatan dengan
GPS biasanya antar epochnya ya tidak terlalu lama-lama lah ya, biasanya beberapa detik atau paling lama mungkin 1 menit gitu ya. Apalagi kalau kinematik biasanya dia akan lebih cepat setiap 1 detik. Jadi pereduksian tetap ada, tetapi prosentase reduksinya itu nanti tergantung jarak waktu antar kedua epoch ini ya. Begitu juga kesalahan orbit ya, kita harapkan masih tidak terlalu berbeda, tapi karena posisinya sudah berbeda, kedua satelit relatif terhadap pengamat ya tidak mungkin bisa dieliminir 100% ya, tapi pereduksiannya tetap ada. Oleh sebab itu semua kesalahan dan bias kita masih taruh di persamaan pengamatannya, kecuali cycle ambiguity ya yang sudah hilang dari persamaan pengamatan. Nah, nanti juga yang perlu dilihat ini kalau dalam differencing antar satelit ini biasanya ada 2 moda. Ada yang namanya fixed reference differencing dan nanti ada yang namanya sequential differencing ya. Jadi kalau fixed reference differencing biasanya data-data pengamatan terhadap sejumlah satelit yang diamati itu saling dikurangkan terhadap satu satelit yang digunakan sebagai acuan ya. Jadi ada satelit acuan untuk kita mengurangkan. Nah, ini contohnya. Jadi dalam contoh ini ada 4 pengamatan satelit, ada 4 satelit yang diamati ya. Dan di sini diambil sebagai referensinya itu satelit nomor 2. Maka nanti data-data pengamatan single difference-nya ya 1 minus 2, 3 minus 2, dan 4 minus 2. Nah, perlu dicatat biasanya yang dipilih sebagai satelit acuan atau satelit referensi itu yang elevasinya paling tinggi ya. Misalnya contoh di kasus ini satelit GPS 2 diambil karena memang elevasinya dia yang paling relatif, paling tinggi lah, mendekati 90 derajat mungkin ya. Kenapa diambil yang paling tinggi? Pertama, biasanya yang paling tinggi ini visibilitasnya paling lama. Jadi maksudnya dia teramati oleh pengamat biasanya yang paling lama ya. Kalau yang rendah kan, apalagi kalau yang mau tenggelam ya, nanti akan cepat ya. Jadi sebagai acuan dia kalau bisa ya harus selalu nampak ya. Dan juga nanti kita lihat biasanya kalau satelit yang elevasinya mendekati 90 paling tinggi ini, dia melalui lapisan ionosfer paling pendek ya. Dan juga lapisan troposfernya juga yang dilalui yang paling singkat ini, paling pendek lah ya. Kan kalau miring dia akan melalui lapisan ionosfer atau troposfernya lebih panjang, lebih lama ya. Jadi biasanya memang besarnya bias ionosfer dan troposfernya biasanya paling kecil kalau dia elevasinya yang paling tinggi ya. Dan kemudian juga kalau satelit dari elevasi paling tinggi ini biasanya juga kemungkinan terjadi multipath juga lebih kecil kan, pantulan-pantulan kan kurang ya. Biasanya satelit yang datang dari elevasi rendah biasanya yang kemungkinan terjadi multipathnya lebih besar ya. Jadi itu alasan kenapa biasanya satelit yang elevasinya paling tinggi dipakai sebagai satelit acuan umumnya. Nah, kemudian ada yang namanya sequential differencing. Jadi sequential differencing itu yang berdekatan ya. Misalnya di sini 2 dikurang 1, kemudian sesudah itu 3 dikurang 2, kemudian 4 kurang 3 ya. Jadi sequential, berurutan. Tapi nanti kita lihat sequential differencing ini membuat data pengamatan lebih berkorelasi ya. Dan dia kalau ada kesalahan di satu jarak, dia mempengaruhi 2 data pengamatan.
Kalau di fixed reference yang harus dijaga jangan sampai yang satelit acuannya itu yang salah, karena itu akan mempengaruhi semua ya. Makanya di fixed reference kita menggunakan satelit elevasi paling tinggi. Nah, kalau di sini dia pokoknya berurutan saja. Tetapi biasanya memang yang umum dipakai itu yang bukan sequential differencing. Yang sering dipakai itu biasa moda fixed reference ya, karena secara algoritmanya lebih mudah lah ya, secara algoritma matematiknya. Kalau ini kan repotnya nanti kalau satelitnya muncul atau kemudian dia tenggelam dan seterusnya ya, dalam penyusunan matrik-matrik pengamatannya lebih sulit nanti kalau sekuensial ya. Jadi ini jarang digunakan, tapi yang umum digunakan adalah yang fixed reference ya. Selanjutnya kita lihat ini data double difference ya. Jadi double difference ini adalah selisih antara dua pengamatan single difference ya, seperti kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi dengan kata lain di sini kita lihat 4 data pengamatan one way diubah menjadi satu pengamatan double difference. Dan nanti level noise dari pengamatan nanti jadi akar 4 ya. Kalau mau cepat ngingetnya, akar dari jumlah pengamatan one way yang terlibat ya. Jadi akar 4, jadi noise-nya naik 2 kali dibandingkan data pengamatan one way. Atau kalau saudara mau coba ngutang-atik ya semacam inilah ya. Jadi kalau single difference itu akar 2 dari standar deviasi one way, kalau double difference nanti akar 4 dari standar deviasi one way, yaitu 2 kali standar deviasi one way ya. Coba aja kalau saudara ingin ngotret-ngotret, contohnya semacam ini ya. Dan nanti kita lihat kalau kita punya 3 data pengamatan single difference seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu antar pengamat, antar satelit, dan antar epoch. Nanti kita akan punya 3 data pengamatan double difference. Nanti boleh antar pengamat dikurangkan antar satelit atau antar satelit dikurangkan antar pengamat. Nanti jadinya ya sama ya, pengamat satelit double difference. Saudara bisa cek nanti ya. Kemudian kalau antar satelit dikurangkan dengan antar epoch atau antar epoch dikurangkan ke antar satelit, nanti saudara dapat satelit epoch double difference. Mau disebut epoch satelit double difference boleh. Di sini juga mau jadi ketimbang pengamat satelit saudara sebut satelit pengamat double difference boleh ya. Akan sama soalnya ya. Kemudian kalau misalnya antar pengamat dikurangkan dengan antar epoch, ya nanti kita dapat pengamat epoch double difference ya. Atau epoch pengamat double difference. Sama saja ya, yang mana yang dikurangkan dulu sama saja ya. Jadi kita cuma punya 3 jenis double difference, yaitu pengamat satelit, satelit epoch, dan pengamat epoch double difference. Coba sekarang kita lihat karakteristik dari pengamat satelit double difference ya. Jadi double difference ini melibatkan pengamatan dari 2 pengamat pada suatu epoch tertentu ke 2 satelit yang berbeda ya. Di sini ada GPS 1, ada GPS 2. Nah, di sini karakteristik pertama dari pengamatan double difference ini, dia akan mengeliminir efek kesalahan jam receiver dan jam satelit ya. Kita lihat saja dari gambar ini, kalau kesalahan jam satelit dari satelit GPS 1 dengan pengurangan 2 jarak ke 2 pengamat ini dia akan hilang. Begitu juga yang di kesalahan jam satelit yang di satelit kedua ya.
karena jamnya sama berarti jarak ke yang diamati oleh dua pengamat ya efek dari kesalahan jam satelitnya sama, dikurangkan hilang. Nah, kalau jam receiver bagaimana ya, kita lihat saja di sini ya. Kalau misalnya kita lihat single difference antar epoch ke satelit 1 dan ke satelit 2 kan, kita lihat nanti kalau saling dikurangkan juga akan hilang ya. Jadi pada pengamat satelit double difference ini, kesalahan jam receiver dan jam satelit efeknya tereliminir ya dengan differencing double difference ini. Nah, bagaimana dengan kesalahan orbit dan bias ionosfer? Nanti tergantung pada panjang baseline ya. Semakin panjang baseline-nya ini semakin dekat, katakanlah misalnya 10 kilo atau lebih dekat lagi, maka efek produksiannya itu akan semakin tinggi lah ya. Jadi diskonnya itu semakin besar lah. Sehingga kesalahan orbit dan bias ionosfer yang tersisa setelah double differencing itu akan kecil ya. Tapi semakin jauh ya, misalnya ratusan ribuan kilo ya, nanti juga efek yang residual dari kesalahan orbit dan bias ionosfer juga semakin ya meningkat ya. Kalau dari bias troposfer kita lihat ya, tergantung kondisi meteorologis di kedua stasiun ya. Kalau kedua stasiun relatif tingginya sama dan kondisi meteorologisnya relatif sama ya, nanti dengan differencing efek dari bias troposfer akan relatif tereduksi ya. Dan kita lihat dengan double difference ini kan sebenarnya 2 kali pengurangan ya. Misalnya aja kita lihat kalau bias ionosfer ya, terhadap satelit 1 saja, misalnya single difference antar pengamat, kesalahan ionosfer kan dari pengurangan single difference saja sudah mengecil ya kan. Nah, kemudian kalau single difference antar pengamat ke satelit lainnya pun, kalau kita kurangkan keduanya ini kan sudah berkurang. Nah, nanti di double difference yang sudah kecil ini dikurangkan lagi yang sudah kecil ini ya. Jadi kita harapkan tambah kecil lah gitu ya. Sama juga untuk troposfer ya. Di sini dikurangkan ya, sudah sisanya mengecil, di sini dikurangkan sisanya mengecil, kecil kurang kecil ya. Kita harapkan efek dari bias troposfernya semakin berkurang ya. Nah, nanti kita lihat ambiguitas fase dia tetap ya, masih tetap ada, tetap harus diestimasi ya. Kemudian level noise biasa double difference meningkat 2 kali dibandingkan level noise one way ya, pengamatan one way. Nah, perlu dicatat bahwa dalam survei pemetaan biasanya kita menggunakan double difference yang ini ya untuk penentuan posisi. Kenapa? Karena kesalahan jam receiver dan jam satelitnya sudah hilang. Kemudian efek-efek kesalahan orbit, ionosfer dan troposfer bisa sudah direduksi dengan proses differencing, dan kemudian juga ambiguitas fasenya masih tetap ada. Ini menguntungkan sebenarnya ya. Jadi biasanya dalam proses estimasi nanti ambiguitas fase itu diestimasi dulu, biasanya dapat sebagai bilangan real. Nah, kita tahu dia integer, sesudah itu diintegerkan. Nah, sesudah diintegerkan nanti proses least square dalam penentuan posisi dilakukan kembali ya, dengan menggunakan data fase yang ambiguitas fasenya sudah difix.
Jadi itu juga menyebabkan data pengamatan double difference ini bagus ya untuk penentuan posisi. Tapi nanti kalian akan lebih paham kalau sudah mengolah data dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat double difference yang kedua, namanya pengamat epoch double difference. Nah, ini melibatkan dua pengamat, kemudian satu satelit, tapi pada epoch yang berbeda. Jadi kedua pengamat ini istilahnya nge-track satu satelit ya pada beberapa epoch sebenarnya ya. Tapi kita contohkan di sini pada epoch 1 dan epoch 2 ya. Kemudian terus nanti epoch 3, epoch 4 ya dia terus mengamati ya kedua pengamat ini. Jadi satu satelit dan dua epoch. Kita lihat di sini yang hilang adalah kalau misalnya kita lihat di sini antar single difference antar pengamat, di setiap epoch kita lihat kesalahan jam satelit kalau kita kurangkan ya dia tereliminir ya. Bagaimana dengan jam receiver? Jam receiver kita lihat ini misalnya pengaruhnya ke jarak di epoch pertama diselisihkan ada delta T-nya. Di epoch kedua kalau kita kurangkan delta T kesalahan jam receiver belum tentu sama dengan yang di epoch pertama ya. Karena kan seperti kita pelajari sebelumnya kesalahan jam receiver itu di epoch pertama dan kedua belum tentu sama ya, meskipun kita harapannya sama. Oleh sebab itu kita tidak mengatakan bahwa kesalahan jam receiver tereliminir ya. Tapi kalau tereduksi mungkin ya, mungkin saja. Nah, tapi yang menarik dari data double difference pengamat epoch ini, kalau tidak terjadi cycle slip antar epoch 1 dan epoch 2, maka cycle ambiguitas fase tereliminir, hilang dari persamaan pengamatan ya, seperti kita lihat di sini. Kalau tidak terjadi cycle slip. Kemudian kalau baseline tidak terlalu panjang ya kesalahan orbit dan bias ionosfer seperti biasa tereduksi. Dan juga kemudian kalau kondisi meteorologis kedua titik pengamat relatif sama dan jaraknya tidak terlalu jauh, masih dalam order 10-an kilo, maka efek dari bias troposfer juga akan tereduksi, level noise meningkat 2 kali. Nah, double difference pengamat epoch ini biasanya digunakan untuk mengedit cycle slip. Karena apa? Karena kita tinggal lihat persamaan double different fase pengamat epoch ini, kita plot dari waktu ke waktu, nanti kita lihat kan perubahan jarak, kesalahan orbit, kesalahan troposfer, kesalahan ionosfer, kesalahan jam satelit, dan multipath itu relatif dia apa ya, gradualnya itu tidak tiba-tiba lah kalau tidak terjadi cycle slip. Tapi kalau tiba-tiba terjadi cycle slip, nanti grafik double difference pengamat epoch phase ini tiba-tiba bisa melonjak atau turun ya. Nah, itu kita tahu bahwa di situ ada cycle slip. Nah, jadi ini pengamat epoch double difference ini bagus untuk kita mendeteksi kalau terjadi cycle slip dan juga untuk mengedit ya berapa cycle slip yang terjadi ya. Jadi pengamat epoch double difference ini digunakan untuk membantu yang proses estimasi posisi sebelum kita menggunakan double difference yang pengamat satelit sebelumnya itu ya. Jadi ini untuk mengedit kalau terjadi cycle slip di data lah. Itu salah satu fungsinya ya. Tapi nanti tergantung softwarenya ya. Karena ada juga berbagai data yang lain, kombinasi dan lainnya,
yang bisa digunakan juga untuk mendeteksi dan mengedit cycle slip ya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana yang digunakan oleh software tersebut ya. Nah, selanjutnya ini double difference yang ketiga, namanya satellite epoch double difference. Nah, dalam hal ini cuma ada satu pengamat. Jadi satu pengamat itu mengamati dua satelit pada dua epoch yang berbeda, seperti pada gambar inilah ya. Jadi bisa saja yang pertama itu kita ambil single difference antar epoch ke satelit pertama, kemudian kita ambil single difference ini antar epoch terhadap satelit kedua. Nah, kemudian kedua single difference ini kita kurangkan, kita dapat satelit epoch double difference ya. Kalau kita lihat di sini yang tereliminir ya langsung dari gambarnya kelihatan yang tereliminir pada saat kita membentuk single difference yang ini ya kesalahan jam receiver di sini tereliminir, yang di sini juga tereliminir. Tapi kalau kesalahan jam satelit tidak ya, karena belum tentu ya, karena kita tahu antara dua epoch ini kan bedanya di satelit 1 dan bedanya di satelit 2 kan belum tentu sama ya. Meskipun dikurangkan ya mungkin ada efek reduksi tapi dia tidak tereliminir ya. Oleh sebab itu di dalam persamaan kesalahan jam receiver tetap kita tuliskan ya, meskipun mungkin sudah mengecil ya. Nah, kita lihat kalau tidak terjadi cycle slip antara dua epoch ini juga cycle ambiguity hilang dari persamaan pengamatan double difference fase di sini ya. Tidak ada lagi juga di sini dia. Nah, kalau efek ionosfer, troposfer ya ini tergantung pada jarak antara dua epoch inilah ya, berapa lama ya. Kalau misalnya masih dalam orde detik, mungkin di bawah 1 menit ya biasanya jarak antara dua satelit belum terlalu jauh ya, relatif terhadap ya ketinggian orbit yang 20 ribuan kilo ya. Sehingga mungkin saja ini terjadi pereduksian ya. Kalau kesalahan orbit ya terjadi pereduksian tapi tetap masih ada, tidak tereliminir, jadi tetap kita tuliskan ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ini untuk apa ya? Tidak umum digunakan sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat di persamaan fasenya juga dia tidak ada cycle ambiguity. Jadi ini sebenarnya data pengamatan ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi cycle slip ya. Kalau terjadi cycle slip kan pasti terjadi loncatan atau spike ya ke arah positif atau negatif ya. Nah, nanti kita lihat di minggu depan lah kalau kita membicarakan kesalahan dan bias ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir data pengamatan triple difference. Jadi selisih antara dua double difference ya. Dan di sini melibatkan 8 pengamatan one way yang kemudian membentuk satu pengamatan triple difference. Sehingga noise dari triple difference ini sama dengan akar 8 dari noise di one way ya. Akar 8 itu kira-kira 2,83 lah. Jadi saudara bisa juga di sini ya. Jadi yang paling cepat itu standar deviasi single difference dia akar 2 karena 2 one way yang terlibat. Kalau double difference itu akar 4 karena ada 4 one way untuk membentuk double difference. Kalau triple difference melibatkan 8 one way, jadi akar 8 nanti ya, standar deviasinya atau noise levelnya lebih tinggi dari one way. Dan kita lihat nanti urutannya saudara mau mana saja yang dikurangkan duluan ya, misalnya antar pengamat dulu, kemudian antar satelit, antar epoch,
atau antar pengaman, antar epoch, antar satelit nanti sama semua ya. Jadi dengan kata lain hanya ada satu triple difference ya, yang terkait dengan dua pengamat ya, kemudian dua satelit dan dua epoch ya, pada frekuensi tertentu ya. Bisa saja sih nanti ada triple difference di pengamatan L1, triple difference di pengamatan L2, triple difference di pengamatan L5 ya, dalam kasus GPS ya. Tapi maksudnya kalau dalam satu kombinasi itu hanya ada satu triple difference ya. Nanti bisa saja berbeda frekuensi ya, ada triple difference ya pada frekuensi-frekuensi lainnya. Atau kalau kita menggunakan data misalnya dari satelit GLONASS, Beidou, dan Galileo juga bisa saja terjadi triple difference yang terkait dengan data pengamatan dari satelit-satelit tersebut. Nah, jadi kita lihat, jadi satu data pengamatan triple difference itu melibatkan dua pengamat, dua satelit, dan dua epoch ya. Dan ini triple difference pseudo range, dan ini yang bawah triple difference fase pada frekuensi tertentu ya. Boleh di L1, boleh di L2, boleh di L5 ya. Jadi seperti saya katakan, bisa saja kita dapat nantinya kalau punya pengamatan di tiga frekuensi, bisa saja kita punya triple difference di L1, triple difference L2, triple difference L5 ya. Nah, yang jelas nanti karakteristiknya apa saja. Pertama, dia ya ini ikutan dari double difference-nya, dia pasti akan mengeliminir efek kesalahan jam receiver dan jam satelit ya. Karena di double difference pengamat satelit kita sudah menghilangkan kesalahan jam receiver dan jam satelit ya. Jadi kalau kita mengamati satelit tersebut, kita amati lagi di epoch yang berbeda, nanti ya tetap saja ya efek kesalahan jam receiver dan jam satelitnya sudah hilang ya. Kemudian ambiguitas fase, kalau kita lihat di gambar ini, kalau tidak terjadi cycle slip ya, dia juga akan hilang ya, akan hilang dari persamaan pengamatan. Kemudian efek kesalahan orbit dan bias ionosfer sama, kalau baseline antara kedua pengamat ini tidak terlalu panjang ya, masih dalam orde biasanya sih 10-20 kilo ya, itu masih aman lah untuk keperluan survei pemetaan yang ketelitiannya perlu senti ya. Untuk troposfer juga sama, kalau kedua pengamat kondisi meteorologisnya relatif sama dan juga jarak panjang baseline-nya tidak terlalu panjang ya, efek pereduksiannya lumayan lah ya, lebih bagus lah untuk mendapatkan ketelitian dalam level senti. Nah, nanti kita lihat ini biasa juga digunakan untuk mengedit cycle shift secara otomatis ya. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau dalam hitung perataan kan kita perlu istilahnya itu koordinat pendekatan ya, dari koordinat yang akan diestimasi. Atau kalau dalam konteks relative positioning dengan GPS, kita perlu relatif koordinat pendekatan. Nah, biasanya nilai pendekatan dari vektor baseline atau koordinat relatif di dalam processing data GPS itu menggunakan data triple difference fase ini. Karena sudah lihat ini pengamatan, ini parameter koordinat relatif ada di sini. Ini bisa kita anggap kecil lah ya, karena sudah 3 kali differencing.
Kalau ini kita abaikan, ini ionosfer juga kita abaikan, multipath juga kita anggap nggak ada dulu, maka kita langsung bisa mendeteksi atau bisa mengestimasi vektor baseline ya. Nah, vektor baseline ini atau koordinat relatif yang kita peroleh dari triple difference ini kita jadikan sebagai koordinat pendekatan untuk nanti hitung perataan menggunakan data double difference yang pengamat satelit itu ya. Jadi ini salah satu fungsi daripada data triple difference. Jadi untuk mendeteksi mengedit cycle slip secara otomatis karena lebih mudah ya, kesalahan-kesalahan yang lain sudah mengecil, dan kemudian juga untuk menentukan koordinat pendekatan dalam hitung perataan yang digunakan di dalam software GPS ya. Tapi nantilah kalau kalian sudah banyak mengolah data, nanti bisa paham ya bagaimana peran dari data pengamatan triple difference ini.